Law of attraction itu adalah sesuatu hal yang halu. Artinya, ya kalau kamu mau menginginkan sesuatu, ya kamu kerja dong. Nggak ada ceritanya kamu menginginkan, menghayal, baru tiba-tiba kamu mendapatkan. Itu namanya kamu nonsen, nggak logika, nggak masuk akal. Dan dalam pikiran kamu, bullshit itu yang namanya law of attraction, nggak ada itu. Apalagi ketika kamu seseorang yang mencoba untuk menerapkan law of attraction, ternyata ketika kamu dihadapkan dalam sebuah kenyataan bahwa apa yang kamu afirmasi, apa yang kamu visualisasi ternyata semakin jauh dari kenyataan, hal yang terjadi adalah kamu stres sendiri, kamu capek. Tetapi kamu hanya menerima apa yang kamu percayai. Nah, disinilah kunci utama dari kenapa law of attraction kita itu tidak berhasil. Kenapa law of attraction kamu itu tidak berhasil adalah apabila kamu tidak mempercayai apa yang kamu minta. Jadi harus kamu sadari bahwa kuncinya di rasa kamu. Jadi apa yang diajarkan, the secret di law of attraction ini adalah seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther King, bahwa miliki hasil akhirnya, bukan prosesnya. Rasakan bahwa kamu sudah mendapatkannya, bukan dari tangga-tangga perjalanannya yang kamu bayangkan, tetapi imajinasikan, bayangkan apa rasanya ketika kamu sudah mendapatkannya. Ketika kamu berada di dalam tahap kamu sudah merasakannya, disitulah kamu mempercayai kekuatan Tuhan. Gimana dengan kamu yang sangat tidak mempercayai dengan law of attraction? Bahkan kamu menganggap bahwa law of attraction itu adalah sesuatu hal yang halu. Artinya, ya kalau kamu mau menginginkan sesuatu, ya kamu kerja dong. Nggak ada ceritanya kamu menginginkan, menghayal, baru tiba-tiba kamu mendapatkan. Itu namanya kamu nonsen, nggak logika, nggak masuk akal. Dan dalam pikiran kamu, bullshit itu yang namanya law of attraction, nggak ada itu. Apalagi ketika kamu seseorang yang mencoba untuk menerapkan law of attraction, ternyata ketika kamu dihadapkan dalam sebuah kenyataan bahwa apa yang kamu afirmasi, apa yang kamu visualisasi ternyata semakin jauh dari kenyataan, hal yang terjadi adalah kamu stres sendiri, kamu capek, dan pada akhirnya kamu mengatakan law of attraction itu bullshit, nggak ada itu. Nah, apakah kamu di tim itu? Boleh dong ditulis di kolom komentar agar kita lebih banyak membahas hal yang membuat kita belajar, bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat bersama saya, Email Grisel. Kalau memang video ini bermanfaat bagi kamu, silahkan sharing ke banyak orang agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa dari kita yang mempunyai keinginan, kerinduan untuk bisa belajar, bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat. Oke, sahabat saya, tanpa basa-basi saya ingin mengatakan kepada kamu dengan law of attraction. Sebenarnya semudah itukah kalau kita berbicara tentang law of attraction? Seperti apa yang dikatakan oleh Greg Braden adalah pikiran kamu menarik apa yang kamu pikirkan, tetapi kamu hanya menerima apa yang kamu percayai. Nah, disinilah kunci utama dari kenapa law of attraction kita itu tidak berhasil, yaitu ketika kita tidak mempercayai apa yang kita pikirkan.
kembali kepada kepercayaan, kembali kepada rasa. Jadi sahabat saya, ada satu hal yang ingin saya tekankan. Jika kamu ingin benar-benar menarik law of attraction kamu, yaitu kembalilah ke diri kamu, kembalilah ke esensi diri kamu. Kuncinya adalah masuklah ke dalam keheningan kamu, bertanyalah ke dalam batin kamu, ke dalam jiwa kamu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kalau kamu benar-benar menginginkan sesuatu, kembali, tanyalah ke jiwa kamu. Kenapa kamu menginginkannya? Dan apa alasan kamu menginginkannya? Apa alasan kamu yang begitu kuatnya menginginkannya? Dan untuk merasakan, untuk masuk ke dalam keheningan jiwa kamu ini, yang kamu butuhkan itu adalah ketenangan pikiran. Dan ketenangan pikiran ini dapat kamu peroleh di dalam keheningan kamu. Nah, setelah kamu benar-benar sudah masuk ke dalam keheningan jiwa kamu, dan kamu mengatakan alasan kenapa kamu menginginkannya, inilah yang harus kamu lakukan. Percayailah intuisi kamu. Nah, kalau kamu sudah mempercayai intuisi kamu, pada akhirnya kamu harus menyerahkan seluruh jalan yang terbaik itu kepada intuisi kamu, kepada Tuhan yang membimbing kamu. Pertanyaan saya, apakah semudah itu? Tentu tidak. Itu sangat tidak mudah dilakukan, bahkan sangat sulit. Apa yang membuat kesulitan itu sangat sulit dilakukan ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita sudah masuk ke dalam keheningan kita? Apa yang menjadi penyebab utama kesulitan itu? Yaitu di dalam real life, bukan di dalam dunia tipu-tipu, bukan di dalam dunia halu, bukan di dalam dunia fantasi, tetapi di dalam life, the real life katanya, kenyataannya. Yang membuat itu sangat sulit sekali untuk dilakukan adalah pikiran. Kembali ke pikiran. Iya, akan ada masanya ketika logika kamu akan berbicara. Sama dengan kondisi apa yang saya alami saat itu. Ketika saya menginginkan bisa melunasi hutang rumah saya menginginkan rumah bertingkat, dan saya menginginkan bisa memiliki mobil, dan saya bisa memiliki kos-kosan. Dan setelah itu saya mengatakan, itu saja kamu berikan Tuhan, cukup, terima kasih. Pertanyaannya saya, ketika apa yang saya inginkan itu masuk ke dalam real life saya hanyalah seorang ASN biasa, yang saat itu saya dengan suami saya 2 Priuk, saya di Sibolga, suami saya di Medan, dengan penghasilan yang tidak lebih dari 5 juta. Bagaimana mungkin bisa memiliki, atau bagaimana mungkin bisa saya dengan suami saya melunasi hutang rumah saya yang bisa dikatakan angsuran rumah itu saja 1.500.000 per bulan selama 15 tahun. Artinya dengan budget, dengan joint income saya dengan suami 5 juta melunasi hutang rumah. Tentu saja hal ini semua orang meragukannya. Orang pasti akan mengatakan kamu halu. Bahkan ketika saya meminjam hutang ke bank saja untuk bisa
melunasi utang rumah saya ini biar saya tidak tidak membayar melalui KPR, tetapi melalui payroll dari gaji saya, karena saya merasakan bahwa KPR itu beban bunganya begitu tinggi, jadi teramat memberatkan bagi saya seorang ASN biasa ini yang mempunyai penghasilan yang tidak sebanding kenaikan gaji saya dengan kenaikan gaji suku bunga KPR. Tapi apa yang terjadi? Bank menolak. Karena yang saya pinjam itu saat itu saya hanya bisa meminjam uang dengan posisi saat itu ketika saya 2009 sebagai seorang PNS dengan gaji pokok saat itu 2.500.000, pinjaman yang bisa diberikan oleh bank itu hanya senilai 80 juta. Sementara saya membutuhkan uang itu untuk bisa melunasinya itu sekitar 150 atau 180 juta. Dan bank menolaknya. Dan logika saya berbicara. Dan nggak hanya logika, teman-teman saya juga bukan saya, nonsen itu. Bagaimana mungkin? Alah, kamu itu halu kata ya, angan-angan kamu itu. Ya nggak mungkin lah. Realistis dong, realistis. Pinjaman kamu saja ditolak untuk bisa melunasi hutang ke KPR kamu. Apalagi kamu bisa melunasi hutang kamu dengan modal joint income dengan suami 5 juta. Ya nonsen banget gitu. Itu adalah sebuah kenyataan yang memang benar-benar saya alami. Saya sendiri melakukan. Tetapi kembali ke dalam ketenangan jiwa saya. Saya benar-benar begitu luar biasa menginginkannya. Sampai kata istilahnya itu betul-betul membatin. Kenapa nggak membatin? Kamu bisa bayangkan, dari awalnya KPR itu disetujui, pinjaman saya saat itu hanya 1.500.000. Di tahun pertama ya, angsuran saya 1.500.000. Ya 5 juta masih make sense lah untuk membayar 1.500.000. Tapi ternyata bunga KPR itu hanya flat 1 tahun. Dan di tahun kedua, bunga pinjaman saya itu naik sampai ke 1, dari 1,5 naik ke 1,7, naik ke 1,8, dan naik ke 1,9. Dan saya termasuk yang sangat shock sekali. Gimana nggak shock? Saya dengan suami saya saja 2 priuk itu membutuhkan biaya yang berat. Apalagi dengan ditambah lagi dengan membayar hutang KPR yang begitu memberatkan saya, bahkan hampir mencekik saya. Pada akhirnya saya betul-betul membatin sekali. Tuhan, apapun yang kamu katakan, kehendak kamu lah yang terjadi. Saya harus melunasi hutang rumah saya, Tuhan. Saya benar-benar harus melunasi hutang ini, karena ini betul-betul memberatkan saya, ini betul-betul membebankan saya. Bantu saya ya Tuhan. Saya tidak tahu caranya, tapi saya tahu cara Tuhan begitu luar biasa untuk membantu saya. Itu adalah sebuah hal yang membatin, yang benar-benar saya terus ungkapkan di dalam doa novena saya. Dan yang pastinya ketika kita berada di dalam sebuah doa itu, ada sebuah energi yang luar biasa yang mendorong kita bahwa kita yakin kita mendapatkannya. Tetapi yang menjadi kenyataannya adalah yaitu kenyataan itu sendiri. Tetapi yang menjadi gangguan, hambatan yang terbesar itu adalah kenyataannya. Dan ketika kita berdoa, kita yakin, kita percaya Tuhan menolong, akan bertentangan dengan kenyataan kita. Kenyataannya adalah ya hidup kamu masih dengan suami kamu, masih dengan pas-pasan, joint income kamu masih dengan 5 juta dengan suami yang masih di luar nalar untuk bisa melunasi utang kamu.
itu adalah kenyataan pahit. Inilah kuncinya. Kenapa law of attraction kamu itu tidak berhasil adalah apabila kamu tidak mempercayai apa yang kamu minta. Iya, memang kamu menarik, pikiran kamu akan menarik apa yang kamu pikirkan. Tetapi ingat, seperti apa yang dikatakan oleh Greg Braden, tetapi kamu hanya menerima dengan apa yang kamu percayai dan kamu yakini, kamu rasakan, kamu sudah mendapatkannya. Jadi yang paling utama yang harus kamu sadari bahwa kuncinya di rasa kamu. Jadi apa yang diajarkan the secret di law of attraction ini adalah seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther King, bahwa miliki hasil akhirnya, bukan prosesnya. Rasakan bahwa kamu sudah mendapatkannya, bukan dari tangga-tangga perjalanannya yang kamu bayangkan, tetapi imajinasikan, bayangkan apa rasanya ketika kamu sudah mendapatkannya. Ketika kamu berada di dalam tahap kamu sudah merasakannya, disitulah kamu mempercayai kekuatan Tuhan yang luar biasa. Jadi gangguan utamanya itu ada di realitas, di kenyataan hidup kamu. Dan pada akhirnya, ketika semua orang meragukan saya, ketika semua orang menertawakan saya, satu-satunya yang tidak bisa menertawai saya, satu-satunya yang tetap harus mempercayai saya itu adalah diri saya sendiri. Saya nggak peduli apa kata orang, dan saya nggak tahu bagaimana caranya untuk menarik. Tetapi kembalilah, masuklah ke dalam keheningan jiwa kamu, berinteraksilah dengan kedalaman diri kamu, bahwa membatinlah kamu menginginkannya. Walaupun kamu tidak tahu bagaimana kenyataannya, walaupun kamu tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ingat, selalu rasakan bahwa kamu sudah lunasi tempat. Kamu harus mendapatkannya. Disinilah kuncinya. Bagaimana agar gangguan itu, hambatan yang terbesar untuk menciptakan law of attraction kamu itu, bisa kamu kendalikan. Yaitu ada di dalam pikiran kamu. Ya, semua apa yang terjadi di dalam hidup kamu tidak akan menjadi hal yang berarti apapun bila pikiran kamu tidak meresponnya atau tidak bereaksi terhadapnya. Jadi pikiran itulah yang menjadi kunci utama jika kamu ingin benar-benar bisa menarik apa yang kamu inginkan, yaitu kamu harus benar-benar menguasai pikiran kamu. Bagaimana cara menguasai pikiran kamu? Apakah kamu bisa menghentikan pikiran self-talk atau negative talk yang ada di dalam pikiran kamu yang bisa mengganggu kamu? Gak bisa. Pikiran itu sudah bekerja sebagaimana seperti darah kita
yang mengalir di setiap sel-sel tubuh kita tanpa pernah bisa kita larang. Dan pikiran kamu juga seperti itu. Pikiran kamu tetap akan bekerja sebagaimana memang sudah proses alami dari pikiran itu sendiri. Disinilah gunanya meditasi. Kenapa? Karena di dalam meditasi itu, tujuan kita bermeditasi adalah untuk bisa mengamati pikiran kita, untuk bisa kita masuk ke dalam kesadaran kita. Karena di dalam meditasi itu yang diajarkan adalah kamu bukanlah pikiran kamu dan kamu bukanlah perasaan kamu, tetapi kamu adalah sesuatu yang lebih tinggi dari situ, yaitu kesadaran kamu. Disinilah gunanya meditasi. Jadi ada esensi yang perlu kamu ingat di dalam hidup yang penting ini. Tubuh hanya akan tunduk pada